Ujian promosi doktor untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudara Syamsu Rijal hari Kamis 3 Juli 2025 bertempat di Aula Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan judul disertasi Pengaruh Pemberian Ekstrak Sawo Manila Manilkara Zapota L terhadap ekspresi TNF-alfa, TGF beta 1, dan gambaran histopatologi lambung yang diinduksi etanol absolut. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, promotor, kopromotor, dan para penguji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi doktor Saudara Syamsu Rijal dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka ujian promosi Dr. Saudara Syamsul Rijal, izinkan saya menyapa Ibunda Prof. Masrura dari Yayasan UMI, dari tingkat rektorat, mungkin dekan atau yang mewakili Universitas Muslim Indonesia, dan tentunya keluarga Saudara Promovendus Syamsul Rijal yang hadir di tengah-tengah kita, dan para teman-teman dari rekan-rekan dari Rumah Sakit Ibnu Sina. Saudara Promovendus, apakah Anda telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Insya Allah siap, Prof. Mantap. Saya berterima kasih kepada Dr. Didik Setio Herianto, PhD, Spesialis Patologi Anatomi, Subspesialis DHB Konsultan, sebagai penguji eksternal, dan sekaligus beliau adalah Ketua Kolegium Patologi Anatomi. Terima kasih kepada Profesor Dr. Gemini Alam, MSI Apoteker, Dr. Nukman AS Daud, Spesialis Penyakit Dalam KGH Hafinasim, Dr. Andi Alfian Sainuddin MKM, Profesor Dr. Agus Salim Buhari, M.Klitmen, PhD Spesialis Gizi Klinik Konsultan sebagai Co-Promotor 2, Dr. Muhammad Husni Cangara, PhD Spesialis Patologi Anatomi Konsultan DFM sebagai Co-Promotor 1, dan terima kasih setinggi-tingginya kepada promotor yang telah membuat Saudara Syamsul Rijal berdiri di tengah-tengah kita pada hari ini, Profesor Dr. Upik Anderiani Miskat, PhD Spesialis Patologi Anatomi Konsultan. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Syamsul Rijal saya nyatakan dibuka. Saya persilahkan Saudari Promotor untuk memperkenalkan Promovendus. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Syamsul Rijal. Nama lengkap Dr. Syamsul Rijal, MKes, Spesialis Patologi Anatomi, lahir di Polewali tanggal 2 Maret 1974. Unit kerja sekarang adalah Rumah Sakit Ibnu Sina. Istri Ibu Ratna, anak ada 2, Fatimah Sahra dan Muhammad Patahila. Riwayat pendidikan SD Impres Polewali, SMP Negeri Mangkoso Baru, SMA 2 Parepare, S1 Fakultas Kedokteran UMI lulus tahun 2002, S2 program Pasca Sarjana Unhas 2016, dan sekarang sementara pendidikan S3 dan insya Allah sebentar lagi akan lulus.
Riwayat pekerjaan Dokter Umum Rumah Sakit Jauri Yusuf Putra dari tahun 2002, dosen tetap Fakultas Kedokteran UMI Makassar 2004 sampai sekarang. 2018 sampai 2021 Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran UMI, 2022 sampai 2023 Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran UMI, 2024 sampai 2028 sebagai Direktur Pendidikan dan SDM Rumah Sakit Ibnu Sina. Dan di sini juga ada beberapa pengalaman penelitian dan publikasi yang sudah dipublikasikan oleh Dr. Samsurijal. Demikian Ketua Sidang. Terima kasih kepada promotor yang telah membacakan kurikulum vitae dari Saudara Samsul Rijal. Selanjutnya kita memasuki presentasi singkat mengenai ringkasan disertasi yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Sawo Manila terhadap ekspresi TNF alfa TGF beta 1 dan gambaran histopatologi lambung yang diinduksi etanol absolut kurang lebih 20 menit. Silahkan Promovendus. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran sekaligus sebagai pimpinan sidang, Bunda Profesor Dr. Hairani Rashid, MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Binasim, spesialis gizi. Yang kami hormati Profesor Dr. Upi Adriani Miskat, PhD, spesialis anatomi konsultan sebagai promotor. Dr. Muhammad Husni Cangara, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan DPM sebagai co-promotor 1. Profesor Dr. Agus Salim Buhari, MD Clean PhD, spesialis gizi klinik konsultan co-promotor 2. Dr. Didi Setio Herianto, PhD, spesialis patologi anatomi sub DHB konsultan, penguji eksternal. Profesor Dr. Gemini Alam, MSc APT, penguji. Dr. Numan S. Daud, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Binasim, penguji. Dr. Andi Alfian Sainuddin, MKM. Mohon izin pimpinan sidang. Pengaruh pemberian ekstrak sawo Manila, Manilkara sapota terhadap ekspresi TNF alpha, TGF beta, dan gambaran histopatologi lambung tikus yang diinduksi etanol absolut. Kasus ulkus lambung di dunia sekitar 4 juta kasus per tahun dengan tingkat kematian untuk di Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja pada tingkat Asia. Insidensi tertinggi di Medan. Buah sawo muda yang digunakan di dalam penelitian ini mengandung flavonoid, saponin, tanin yang cukup tinggi kadarnya dan antioksidan. Dan model ulkus yang digunakan pada hewan coba adalah model ulkus lambung dengan pemberian dosis 100 mili dan 300 mg per kilogram berat badan selama 1 hari, 3 hari, dan 5 hari. Rumusan masalah, bagaimanakah pengaruh ekstrak buah sawo Manila pada dosis 100 mili dan 300 mili pada pemberian dosis dosis 100 dan 300 mili terhadap jumlah ulkus, kedalaman lesi, dan densitas seradang, serta ekspresi TNF alpha dan TGF beta pada lambung tikus wistar yang diinduksi etanol absolut. Tujuan penelitian, tujuan umum menginvestigasi pengaruh pemberian ekstrak buah muda dari Manilkara sapota pada ulkus lambung tikus wistar yang diinduksi etanol absolut. Tujuan khususnya menentukan perbedaan jumlah ulkus, kedalaman lesi, dan densitas seradang, serta imunoekspresi dan intensitas ekspresi TNF alpha dan TGF beta pada lambung tikus yang diinduksi etanol absolut dan pemberian ekstrak buah sawo pada dosis 100 dan 300 mili NaCMC Cinnamomum burmanni pada dosis 25 mg per kilogram berat badan pada hari pertama, ketiga, dan kelima.
Pemberian etanol secara langsung bisa merusak lambung. Efeknya karena cedera lambung pada membran sel, dehidrasi, dan cytotoxicity yang pada akhirnya bermuara kepada cedera lambung itu sendiri. Secara tidak langsung, ini akan menyebabkan stres oksidatif dengan meningkatnya reaktif oksigen spesies yang diikuti dengan peningkatan lipid peroksidase dan penurunan antioksidan alami, dalam hal ini glutathione peroksidase dan sitoprotektif, yang berkorelasi terhadap meningkatnya neutropil akibat MPO juga meningkat. Setelah terjadi inflamasi, kemudian pada kondisi tersebut sitokin proinflamasi juga meningkat. Dalam hal ini adalah TNF alpha. Dan kemudian pada saat yang bersamaan juga terjadi apoptosis ataupun nekrosis yang ditandai dengan BCL2 menurun dan kaspase meningkat. Yang pada akhirnya kedua peristiwa ini, cedera langsung dan tidak langsung, akan menyebabkan cedera lambung yang mungkin dan bahkan sampai menyebabkan terjadinya ulkus lambung. Dengan pemberian ekstrak sawo manila diharapkan bahwa bisa memblok sitokin proinflamasi TNF alpha dan kemudian meningkatkan ekspresi TGF-beta 1. Dalam hal ini harapannya akan mempercepat proses penyembuhan daripada ulkus lambung. Ini adalah kerangka konsep penelitian saya bahwa variabel bebasnya adalah induksi etanol absolut. Dalam hal ini yang digunakan adalah etanol absolut 80% dan ekstrak sawo muda variabel tergantung. Ini adalah penilaian yang dinilai adalah jumlah ulkus, kedalaman lesi, densitas sel radang, imunoekspresi TNF alpha dan TGF beta, serta intensitas ekspresi TNF alpha dan TGF beta. Hipotesis penelitian. Jumlah ulkus dan kedalaman lesi lambung lebih banyak pada kelompok NACMC dibandingkan kelompok kontrol positif Cinnamomum burmanni dan kelompok perlakuan dosis ekstrak 100 dan 300 mili pada perlakuan hari pertama, ketiga, dan kelima. Densitas sel radang lebih berat pada kelompok NACMC 0,5% dibandingkan dengan kelompok kontrol positif Cinnamomum burmanni dan kelompok perlakuan dosis ekstrak 100 dan 300 mili pada perlakuan hari pertama, ketiga, dan kelima. Imunoekspresi dan intensitas ekspresi daripada TNF alpha dan TNF alpha dibandingkan lebih tinggi pada kelompok NACMC dibandingkan dengan kelompok kontrol positif Cinnamomum burmanni dan kelompok ekstrak pada dosis 100 dan 300 mili. Sedangkan untuk imunoekspresi dan intensitas ekspresi TGF beta 1 itu lebih rendah pada kelompok NACMC dibandingkan dengan kelompok kontrol positif Cinnamomum burmanni, kelompok perlakuan ekstrak dosis 100 dan 300 mili. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental post technology control group dengan populasi tikus sehat, model ulkus galur wistar, tikus jantan, usia 12-16 minggu dengan berat badan sekitar 150 dan 250. Jumlah sampel yang digunakan 40 ekor yang tentu memenuhi kriteria inklusi, eksklusi, dan kriteria dropout. Lokasi penelitian di Fakultas Kedokteran di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Ibnu Sina. Pelaksanaan bulan Januari sampai Desember 2024. Ini adalah alur penelitian kami bahwa setelah diadaptasikan 40 ekor tadi, dibagi dua, ada kelompok kontrol sehat dan kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan ini dibagi lagi tiga, ada kelompok kontrol negatif, dalam hal ini hanya NACMC saja. Kemudian ada kelompok kontrol positif yang digunakan di sini adalah ekstrak kayu manis dengan atau Cinnamomum burmanni dengan zat aktifnya adalah DLB2S411 dan kelompok kontrol perlakuan dosis 100 dan 300 mili. Ini adalah aktivitas kami dalam meneliti. Ya, setelah dilakukan ekstrak uji sampel terhadap sawo manila, didapatkan aktivitas seperti yang tersaji di dalam tabel ini, bahwa secara kualitatif dan kuantitatif
ekstrak sawo manila mengandung polifenol, flavonoid, tanin, dan aktivitas antioksidan yang tinggi dengan menggunakan uji DPPH. Ya, kemudian ini adalah foto gambaran preparat slide yang diambil dari organ lambung tikus. Kemudian kami amati dan membuktikan bahwa dengan pulasan rutin, dengan terlihat di sini terjadi ulkus, baik itu pada kelompok NACMC, kita lihat pada kelompok kontrol positif dosis 100 dan 300 mili. Demikian juga terlihat di sini imunoekspresi TNF alpha dan TG beta serta intensitas ekspresinya. Ya, kalau kita lihat jumlah lesi ulkus pada kelompok perlakuan hari pertama, hari ketiga dan hari kelima, bila dibandingkan antara kelompok kontrol negatif dalam hal ini NACMC ini, secara statistik bermakna antara kelompok kontrol positif dosis 100 dan 300 mili. Dan di antara kelompok kontrol positif dosis 100 dan 300 tidak ada perbedaan bermakna. Ini menunjukkan bahwa ada efek dari pemberian ekstrak sawo manila tersebut. Demikian juga pada hari ketiga, meskipun kalau kita lihat yang kemanaannya antara CMC dengan K100. Sedangkan untuk hari kelima, ini maknanya bahwa ada signifikansi antara CMC, kontrol positif, dosis 100 dan 300 mili. Kalau kita lihat pada grafik di bawah dinamikanya, terlihat sangat jelas di sini bahwa NACMC sebagai kontrol negatif menunjukkan jumlah lesi yang lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Lesi yang saya masukkan di sini adalah ulkus lambung. Nah, tentu penjelasannya bahwa terjadinya ulkus yang parah akibat dari pemberian etanol yang akan mengakibatkan stres oksidatif. Efek protektif daripada Manilkara sapota itu bekerja sejak awal sebagai suatu bentuk dugaan kuat karena aktivitas antioksidannya yang mampu menetralisir daripada reaktif oksigen spesies. Yang kalau kita tahu bahwa ROS itu merusak integritas daripada sel epitel lambung. Kemudian juga mengaktifkan jalur inflamasi dan menginduksi apoptosis. Nah, kandungan sawo muda dalam hal ini flavonoid, tanin, dan senyawa polifenol lainnya dalam Manilkara sapota itu menstabilkan membran dan menurunkan stres oksidatif, menekan ekspresi sitokin proinflamasi seperti TNF alpha. Dan NACMC atau kontrol negatif itu sedikit kalau kita bandingkan sedikit lebih tinggi derajat ulkusnya dibanding pada kelompok kontrol positif dan 300. Ini mengindikasikan bahwa antioksidan endogen termasuk glutathione dan superoxide dismutase berkontribusi pada pemulihan struktur mukosa lambung. Ya, kalau kita lihat kedalaman lesinya, jadi di sini yang diukur adalah semua kedalaman lesi, baik yang terjadi ulkus ataupun yang tidak. Terlihat di sini maknanya bahwa signifikansi itu terjadi di hari pertama. Sedangkan hari ketiga dan hari kelima tidak menunjukkan demikian. Tetapi kalau kita lihat dinamikanya, memang jumlah ulkus yang tinggi juga itu, jumlah lesi maksud saya, itu banyak ditemukan lebih dalam pada kelompok kontrol negatif NACMC. Ya, penjelasannya bahwa kedalaman lesi ulkus dalam model in vivo penting di dalam melihat aktivitas antigen anti-ulkus. Nah, ini juga bahwa Manilkara sapota karena kandungan flavonoid dan taninnya ini menangkal radikal bebas. Dan tentu kerusakan mukosa berkaitan dengan stres oksidatif yang tidak terkendali, terutama reaktif oksigen spesies. Dan menurut penelitian Asad dan Al-Hammoud ini bahwa efek ulstrogenik pada beberapa senyawa herbal bila diberikan pada dosis tinggi dalam jangka pendek justru berkontribusi terhadap manifestasi lesi pada lambung. Ya, beberapa penelitian-penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa penyembuhan ulkus tidak hanya tergantung kepada kecepatan regenerasinya, tetapi juga dipengaruhi oleh penurunan stres oksidatif yang kronik, pemulihan mukos protektif, dan stabilitas angiogenesis.
Kalau kita melihat densitas radang, meskipun tidak ada signifikansi pada ketiga perlakuan tadi, hari pertama, ketiga, dan kelima, namun kalau kita lihat densitasnya, ini menunjukkan pola yang hampir sama, bahwa densitas seradanya kalau kita lihat pada hari pertama ini kontrol lebih tinggi pada kontrol positif, namun kemudian pada hari kelima menunjukkan angka signifikansi penurunannya bila dibandingkan dengan kelompok NACMC yang densitas radangnya pada hari kelima itu menunjukkan angka yang lebih tinggi. Bahwa dipahami bahwa fase rekrutmen sel imun pada kalau kita lihat pada hari pertama, terutama pengerahan neutrofil dan makrofa yang mulai bermigrasi ke daerah luka mukosa lambung. Nah, aktivasi respon imun dari awal ini bukanlah tanda kegagalan daripada terapi, tetapi mencerminkan proses pemicu daripada suatu kondisi regenerasi jaringan. Menurut Ansari, senyawa aktif daripada Manilkara sapota dapat menghambat migrasi sel radang melalui pengaturan sitokin inflamasi dan pembentukan radikal bebas sehingga menghindari pembentukan radikal bebas sehingga mempercepat resolusi inflamasi sejak fase awal. Ya, demikian juga kalau kita lihat kelompok-kelompok pada dan hasil-hasil beberapa penelitian sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ekspresi daripada TNF-alpha dan TGF-beta dari grafik ini terlihat bahwa hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima memang ada pola. Di hari pertama kecenderungan pada TNF-alpha ini lebih tinggi ya, dibandingkan dengan TGF-betanya. Kalau dilihat polanya, meskipun angka signifikansi daripada ketiga kelompok ini tidak bermakna. Namun kalau kita lihat berdasarkan dinamikanya, terlihat ini bahwa NACMC ekspresinya pada hari pertama ini paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa sitokin proinflamasi memang lebih tinggi pada kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan. Dan kalau kita lihat setelah 5 hari, ini terlihat di sini signifikansi penurunannya. Ya, kemudian kalau kita lihat intensitasnya juga sama, kurang lebih seperti demikian, meskipun tidak ada perbedaan yang secara statistik signifikan. Namun kalau kita lihat rasio di sini, nah ini angka yang saya formulasikan untuk melihat ataupun juga memprediksi begitu. Bahwa kalau kita lihat rasio TNF-alpha dengan TGF-beta 1, asumsinya bahwa kalau tinggi TNF-alpha-nya, TGF-beta 1-nya rendah, ini menunjukkan bahwa proses penyembuhan daripada ulkus lambung itu terhadap ekspresi ini akan berpengaruh terhadap penyembuhan daripada ulkus lambungnya. Terlihat di sini bahwa di hari pertama ini paling tinggi pada kelompok NACMC. Meskipun polanya ini hampir sama semua. Ya, kemudian diikuti oleh kelompok kontrol positif, dalam hal ini ekstrak kayu manis. Dan kemudian yang paling rendah di sini adalah dosis 300 mili. Ya, kalau kita lihat meskipun pola perbandingan tersebut hampir semuanya menunjukkan pola penurunan yang sama. Bahwa rasio TNF-alpha terhadap TGF-beta yang tinggi ini menunjukkan peradangan yang masih berlangsung. Tertundanya penyembuhan, dan sementara bila rasionya lebih rendah, ini menunjukkan perbaikan jaringan atau terjadi suatu resolusi. Kadar TNF yang tinggi dengan hasil penyembuhan yang buruk itu mendorong lesi ulceratif. Kesimpulan bahwa ekstrak dari Manilkara sapota pada dosis 100 dan 300 mili lebih efektif dalam mengurangi jumlah ulkus lambung, kedalaman lesi lambung dibandingkan dengan kelompok CMC pada hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Meskipun tidak efektif dalam mempengaruhi densitas sel radang, dosis K100 mili per kilogram berat badan itu cenderung turun dibandingkan dengan semua kelompok lainnya.
Yang kedua, ekstrak dari Manilkara sapota pada dosis 100 mili dan 300 mili mempengaruhi skor imunoekspresi dan intensitas ekspresi sitokin, TNF alpha dan TGF beta. Pada semua kelompok menunjukkan bahwa TNF alpha mengalami penurunan dari fase inflamasi awal hari pertama ke fase pemulihan hari kelima. Sementara TGF beta 1 mengalami peningkatan bertahap untuk mendukung penyembuhan jaringan. Sarannya bahwa penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan terhadap kedalaman ulkus dalam jangka waktu yang lebih lama. Evaluasi lebih lanjut pada hari berikutnya dengan metode analisis lain yang mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan yang lebih jelas pada densitas sel radang. Perlunya evaluasi lebih lanjut terkait durasi atau intensitas terhadap perlakuan agar dapat memberikan efek yang lebih jelas terhadap respons sitokin, TNF alpha dan TGF beta 1. Ini adalah lampiran dari aktivitas penelitian saya, rekomendasi etik penelitian. Ini lokasi tempat kami mengambil sawah di Bantaeng dari Pak Jukuang. Memang bersama foto selfie dengan petani kebun sawahnya. Ini proses ekstraksi, pengeringan. Ini adalah uji kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ini adalah aktivitas saya dalam melakukan penelitian. Terima kasih. Izin Prof, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dalam 20 menit tepat, Saudara Samsul Rijal dapat memberikan kita pemahaman mengenai hasil penelitian beliau. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada para penguji mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Tidak lebih dari 5 menit, tetapi terkhusus penguji eksternal bisa lebih 30 menit. Saya mulai dari penguji eksternal, Bapak Dr. Didik Setio Herianto, PhD, spesialis patologi anatomi, subspesialis DHB konsultan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang, Prof. Khairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing, promotor ke promotor dan juga para pejabat di FK Unhas. Jadi atas kemurahan hatinya saya diberi kesempatan untuk menguji begitu. Jadi dari awal promotor sudah berpesan, Dr. Rizal, tolong diberi pertanyaan yang sulit begitu ya. Ya, selamat kepada Dr. Rizal ya atas pencapaiannya. Saat ini Dr. Rizal sudah ada di titik puncak perjalanan studinya begitu ya. Ya, karena ini ujian, harapannya sebetulnya saya tidak ingin bertanya, tapi karena ujian jadi mau tidak mau bertanya begitu. Izin saya jika diperkenankan akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Dr. Rizal. Yang pertama, karena Dr. Rizal ini adalah spesialis patologi anatomik ya. Jadi kita ketahui bahwa mungkin di dunia kedokteran ini kita sekarang masuk di era namanya personalized medicine atau terapi individual atau precision medicine, di mana kalau dulu terapi itu adalah satu obat untuk satu penyakit. Kalau sekarang itu kan terapi penyakit itu ditentukan justru dari biologis, karakteristik atau profil biologis maupun klinisnya begitu. Nah, saya ingin bertanya dokter, nantinya jika penelitian ini akan berlanjut atau setidaknya hasil ini, saya ingin mengetahui pandangan dari dokter kalau penelitian ini nanti dibawa ke sebuah personalized medicine, utamanya pada kasus gastritis ini. Kita ketahui bahwa personalized medicine itu sering kita dengar pada pengobatan kanker begitu ya. Tapi ini kan kasusnya adalah bukan kanker, non kanker begitu. Nah, saya ingin mendengar pandangan dokter kira-kira hasilnya ini nanti kalau mau dibawa ke personalized medicine itu bagaimana? Itu mungkin pertanyaan pertama dulu, silakan dijawab dokter. Ya, makasih dok. Precision medicine atau personalized medicine
memberikan makna bahwa terapi itu tidak lagi bersifat general. Dan tentu ini disesuaikan dengan profil genetik dari pasien, kemudian aktivitas metabolik, dan juga tentu adalah kondisi klinik. Nah, dalam konteks pengembangan obat herbal, seperti yang saya teliti ini, ekstrak sawo, itu memiliki kontribusi dalam proses mendukung pendekatan terapi tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa efikasi dan mekanisme molekuler dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deteksi ekspresi protein pada model ulkus lambung, izin menyampaikan dok bahwa pada penelitian ini adalah penelitian non-cancer, jadi lesinya adalah model ulkus. Nah, tentu sawo ini punya kemampuan di dalam menghambat stres oksidatif dan mediator inflamasi, termasuk proinflamasi daripada TNF alpha. Jadi kalau kita petakan bahwa dengan pemberian ekstrak sawo ini, ya kemudian nanti dia bisa menghambat sitokin proinflamasi TNF alpha. Nah, ini bisa dipetakan secara molekuler. Jadi pada pasien-pasien mana saja yang memiliki profil inflamasi tertentu, sehingga obat herbal ini bisa dan ataupun dapat diarahkan pada subkelompok pasien yang merespon begitu, dok. Ya. Kemudian yang kedua tentu adalah respon daripada biomarker yang digunakan. Nah, tentu di sini yang dimaksudkan adalah ternyata ekstrak sawo ini bisa menurunkan sitokin proinflamasi. Dalam hal ini yang kami uji atau kami teliti adalah TNF alpha-nya. Maka ini bisa dijadikan sebagai dasar ataupun juga pendekatan dari profil biomarker ya pada pasien. Jadi pendekatannya biomarker guideline-nya pada pasien-pasien yang tentu bisa menjadi sebagai acuan kita dalam pendekatannya sebagai precision medicine ataupun personalized medicine. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah keamanan dan toleransi individual. Nah, tentu obat herbal yang diberikan tidak semua pasien berespon dengan bagus. Jadi ada juga yang berespon bagus. Atas dasar ini dengan pengembangan daripada farmakogenomiknya, sehingga ini bisa kita kelompokkan pasien-pasien tersebut dalam hal pendekatan terapi dari precision medicine tadi, dok. Sementara itu, dok. Baik, terima kasih atas jawabannya yang memuaskan ya. Jadi setuju bahwa intinya adalah kita mencari sebuah biomarker begitu, dokter ya. Jadi mungkin nantinya akan ke arah terapi target dan seterusnya ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan kedua. Jadi saat ini peran dokter spesialis patologi anatomik itu diminta untuk tidak melihat sebuah penyakit atau lesi itu hanya dalam satu layer, tetapi kita diminta untuk melihat kasus itu menjadi multi layer. Dulu seorang dokter PA hanya diminta mendiagnosis dari aspek histopatologi, mikroskopik. Sekarang kita harus hingga mendiagnosis sampai ke level molekuler begitu. Nah, sekarang kita juga makin mendengar makin ke sini bahwa ada istilah multi-omics. Nah, mungkin pertama mohon dijelaskan dengan bahasa yang mudah kepada hadirin semua yang hadir di sini, Dr. Rizal, apakah multi-omics itu? Kemudian jika nanti kita berharap penelitian ini ada future direction-nya, tidak akan pernah berhenti. Ketika penelitian ini nanti dibawa ke penelitian multi-omics, mohon pandangan dokter ini nanti kalau misalnya dalam konsep multi-omics akan bagaimana penelitian ini? Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua, dokter. Ya, makasih, dokter. Yang saya pahami bahwa multi-omic itu pendekatan molekuler yang tentu sangat kompleks pendekatannya. Pertama ada pendekatan secara genomik, ya tentu ini data-data genetik, data-data DNA, variasi genetik. Nah, tentu ini dilihat terhadap individu-individu. Kalau dilihat yang secara genomik, ya kemudian dia apakah ini berespon terhadap pemberian ekstrak ini gitu. Kemudian ada juga yang namanya pendekatan transkriptomik.
Ya, jadi ini adalah ekspresi RNA-nya. Jadi ada DNA, Bapak Ibu ada RNA. Nah, ini dilihat ekspresinya. Nah, kalau ini apakah dia terekspresi atau tidak. Kemudian ada juga proteomik. Proteomik ini seperti yang saya lakukan, ini adalah mendeteksi ekspresi-ekspresi protein. Di mana dideteksi ini terhadap mukosa lambung yang dideteksi adalah sitokin proinflamasinya, Bapak Ibu. Jadi TNF alpanya, TGF betanya, dilihat apakah terekspresi kuat atau terekspresi kurang kuat dan seterusnya. Kalau dilihat juga termasuk dengan intensitasnya. Sebenarnya ada juga yang bisa dilakukan pendekatan lain untuk lebih kompleks. Ada metabolik. Jadi ini dilihat aktivitas metabolik yang mempengaruhi penyembuhan lambung, termasuk misalnya apakah ekstrak ini memberikan efek terhadap perlindungan mukosa lambung. Nah, ada juga hal lain yang perlu dilihat lebih jauh lagi, bahwa melihat mikroorganismenya. Apakah mikroorganisme yang berada di dalam usus itu juga, ya tentu kita pahami bahwa kalau terjadi ketidakseimbangan tentu akan bisa berkontribusi terhadap proses penyembuhan lesi lambung, dalam hal ini ulkus, yang mungkin bisa yang terjadi di masyarakat atau pada komunitas-komunitas masyarakat yang lebih luas tentunya. Sehingga kalau pendekatan kompleks seperti ini diharapkan tentu bisa melihat lebih teliti lagi, lebih detail lagi aspek-aspek yang telah ditanyakan tadi, Dok. Terima kasih, begitu, Dok. Sementara. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dan saya mohon dijawab singkat saja, Dokter. Ya. Kalau kita melihat judul penelitian ini, kita agak sulit membedakan peneliti ini adalah seorang mungkin farmasis, karena di situ ada fitofarmakanya, ataukah seorang biologis mungkin yang bermain pada ekspresi protein menggunakan hewan model coba tikus misalnya, ataukah seorang ahli patologi anatomik. Jadi mohon dijelaskan singkat saja, Dok. Sebetulnya di sini sebagai seorang dokter patologi anatomik, ketika melakukan ini, apa pembeda penelitian ini ketika dilakukan oleh mungkin ahli disiplin ilmu lain, begitu, Dok. Ya. Jadi kan supaya membedakannya di mana nih? Jadi ada bedanya tentunya kan, titik tangkapnya begitu ya. Ya, pendekatannya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Bahwa sekarang ini ya tentu adalah eranya kolaborasi. Nah, tentu kalau saya sendiri dengan kompetensi keilmuan patologi anatomi, tentu pengetahuan saya bahwa akan melihat morfologi, struktur epitel dari mukosa lambung, termasuk dengan pemeriksaan imunohistokimia, yang tentu kompetensi ini hanya dipunyai oleh dokter patologi anatomi. Nah, tentu kalau yang mengenai misalnya pengelolaan ekstraknya sampai uji fitokimianya secara kualitatif dan kuantitatif, nah ini tentu teman-teman dari farmasi yang membantu. Nah, tetapi kalau terus terang dalam penelitian ini kami mengedepankan itu, sehingga saya pun juga mendapat insight baru bahwa ilmu ini memang betul-betul sangat luas dan saya hanya mengetahuinya sedikit begitu, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rizal. Semua pertanyaan dijawab dengan sangat baik. Saya puas atas jawaban dari Dr. Rizal. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Didi Setio Herianto. Selanjutnya saya mempersilakan kepada penguji Profesor Dr. Gemini Alam MSI Apoteker, kurang lebih 5 menit, Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Promopenda Saudara Samsur Rijal, dan juga dukungan dari keluarga Saudara Samsur Rijal. Ya. Baik, karena ini adalah penelitiannya terkait dengan sawo Manila, tentu yang kita selalu makan buahnya. Saya minta Saudara Promopendos untuk bisa menyampaikan karakteristik buah yang
Anda gunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, judul penelitian ini adalah melihat gambaran kerusakan lambung yang diinduksi oleh etanol absolut. Etanol absolut ini konsentrasinya 96% alkohol. Kalau dilihat dari hasil penelitiannya bahwa ini ada kecenderungan penyembuhan luka lambung yang diakibatkan oleh alkohol. Saya khawatir kalau penelitian ini sampai di masyarakat, ini adalah angin segar untuk para peminum balo. Nah, ini sudah ada obatnya ternyata. Jadi kalau muntah darah, minum saja, makan saja sawo Manila. Kemudian yang terakhir pertanyaan saya supaya sekaligus dijawab sama Saudara Samsur Rijal. Kalau penelitian ini berhasil ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ini, Saudara sampaikan, apakah penelitian ini sudah bisa langsung digunakan oleh masyarakat atau masih membutuhkan suatu penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan keamanan penggunaan sawo Manila ini ke depan? Sekian, saya kira itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Silakan Prof. Vendus. Padahal masih 3 menit, Prof. Masih bisa ada 2 pertanyaan. Biar dia jawab dulu. Biar dia jawab dulu. Silakan, Dok. Iya, izin Prof. Ya, untuk karakteristik buah sawo yang digunakan adalah karakteristik sawo yang muda. Ya, jadi bukan yang masak, karena kami harapkan bahwa itu kandungan taninnya. Kemudian kami lakukan homogenitas dalam hal ini diameter buahnya. Jadi kami ukur diameternya berapa, kisaran 7 sampai 10 cm. Itu yang kami ambil dan kami buat ekstrak. Ya, dan kami petiknya di pagi hari, karena dari beberapa literatur itu disebutkan bahwa fotosintesis itu, ya itu akan berbeda. Begitu Prof. Kemudian mengenai kerusakan lambung akibat etanol, ya bahwa pertama, dari beberapa penelitian yang telah kami baca bahwa untuk membuat model ulkus yang bagus itu bisa salah satunya dengan menggunakan etanol absolut. Ya, kami pernah melakukan preliminary untuk melihat konsentrasi-konsentrasi mana saja yang memungkinkan untuk kami melanjutkan penelitian. Kami pernah melakukan 80%, 96%, dan ternyata yang 90% ini pada mati semua tikusnya Prof, jadi tidak bisa. Jadi yang kami gunakan yang 80% memungkinkan itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi angin segar bagi penggemar minuman keras. Ini bisa disalahgunakan. Tetapi pada prinsipnya Prof, bahwa kalau terjadi kerusakan atau pada penyakit lambung, ini bisa digunakan sawo. Dalam hal ini adalah sawo mudanya. Jadi bukan yang masaknya, yang mudanya yang digunakan. Memang kalau yang muda dimakan itu akan sepat rasanya. Sepatnya itu karena kandungan taninnya. Jadi taninnya itu yang diharapkan. Ya, bisa digunakan Prof. Namun pun demikian juga, tetap juga perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap optimasi terhadap perlakuan proses ekstraksinya, sehingga nanti bisa didapatkan pada dosis pada dosis mana saja sih, ini bisa optimal untuk dapatkan nilai-nilai kandungan-kandungan antioksidan, flavonoid dan taninnya, begitu Prof. Ini belum dilakukan, mungkin untuk penelitian-penelitian lanjutannya. Kemudian juga ini bisa juga mengeksplorasi Prof, mungkin sawo di tempat lain mungkin bisa dilihat lagi kandungannya apakah sama dengan yang ada di Bantaeng. Saya kira di Sulawesi ini cukup banyak sawonya. Nah nanti itu saya kira Prof bisa dieksplorasi untuk mendapatkan, saya sekali lagi tentu optimalisasi nilai taninnya dengan perlakuan proses ekstraksinya. Nah tentu kami akan berkonsultasi kembali kalau diizinkan Prof dengan Prof Alam untuk membantu kami, karena juga rasa-rasanya ini selesai tapi menyisakan banyak pertanyaan yang kadang-kadang bikin tidak enak tidur Prof, karena kok begini-begini ya, padahal masih ada harusnya begini begitu Prof. Terima kasih Prof. Mohon bantuan Prof.
Masih ada yang belum terjawab, Prof. Iya, Prof. Ya, terkait dengan hasil penelitian ini, apakah sudah bisa langsung diterapkan di masyarakat untuk mengatasi luka pada lambung ini, atau membutuhkan riset-riset lanjutan lagi gitu? Terima kasih. Iya, makasih Prof. Ya, jadi kalau penggunaannya pada masyarakat ini bisa langsung Prof. Jadi kalau ada yang itu bisa langsung digunakan. Karena hasil dari penelitian ini terlihat bahwa kalau kita lihat jumlah ulkusnya dan kedalaman lesinya pada hari pertama dibandingkan yang kedalaman lesinya itu ada nilai signifikansi, dan juga kalau lihat jumlah ulkusnya sangat jauh berbeda dengan pemberian yang tidak dikasih sawo dengan yang diberikan dengan sawo. Demikian Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Sebenarnya saya cuma mau mendengar tadi jawaban terhadap baloknya. Ya, tetapi tidak apa-apa. Kita setelah penanya Prof. Gemini, kita akan berhadapan dengan penguji Dr. Nukman A.S. Daud, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim, yang tentunya banyak berkecimpung dan memang ahli secara nasional dan internasional untuk pencernaan dan hati. Nanti saya minta tolong Dr. Nukman menjawab sedikit hubungan antara balok dengan penelitian dari Dr. Samsul ini. Silakan Dr. Nukman, 5 menit juga. Terima kasih Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Herani, Ibu Dekan. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya pada Promovendus ini, karena ini penelitian dari awal kita lihat sampai pada hari ini menurut kalau kita lihat dari aspek sampai aspek klinisnya pun tersentuh. Jadi ini penelitian hampir sempurna sebenarnya, karena mulai dari bagaimana mengekstraknya, kemudian sampai melihat molekulernya, selulernya, sampai kalau kita lihat klinisnya pun masuk, karena dia bisa melihat kedalaman ulkus dan jumlah ulkus. Nah, di dalam klinis kan ini yang kita lihat, berapa jumlah ulkus, berapa kedalaman ulkus. Nah, ada beberapa hal mungkin yang kita mau mendengarkan kembali, meskipun sebenarnya kita sudah tanya waktu hasil tutup, tapi kita mau supaya didengar juga yang lain bahwa ada tidak linier terhadap temuan-temuan mulai dari molekulernya, selulernya, sampai dengan biomarkernya. Yeah. Dan bahkan lesi yang didapatkan secara histopatologi pun juga tidak seiring dengan perubahan yang diharapkan. Nah, meskipun ya salah satu modalitas orang yang melakukan riset adalah keyakinan, karena saya dengar tadi jawabannya sangat yakin bahwa ini bahkan bisa diimplementasikan secara klinis. Di kita di klinis sekarang kan ada beberapa obat sebenarnya fitofarmaka sudah digunakan ya, seperti di BLS 2411 itu dari fitofarmaka bisa digunakan untuk mengobati. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan hal ini? Dari linearitas ini tidak secara linear, semua tidak seiring, tapi kita sangat yakin bahwa ini bisa dipakai. Silakan tuh. Ya, izin. Pertama bahwa keterbatasan dalam penelitian ini melihat pemantauan terhadap perlakuan hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima yang digunakan adalah eksperimental post-test adalah tikus-tikus yang berbeda, dokter. Jadi meskipun itu dilihat diamati setiap harinya, tapi menggunakan tikus yang berbeda. Karena kalau sudah memang kekurangannya bahwa kalau tikusnya sudah diambil lambungnya, ya tentu tidak bisa hidup lagi, dok. Harapannya kalau bisa diikuti individu yang sama tentu akan lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian juga memang profil dari beberapa literatur yang kami baca bahwa profil dari individu dari tikus itu juga sangat variasi, termasuk juga beberapa hasil-hasil penelitian dengan pemberian dosis, ya, kadang-kadang juga tidak sejalan seiring dengan temuan yang kami sampaikan, termasuk juga yang telah saya paparkan pada presentasi PowerPoint saya tadi. Menggarisbawahi pada kondisi-kondisi tersebut, ya memang terus terang kalau saya sampaikan ini berdasarkan daripada hasil temuan dengan beberapa indikasi-indikasi. Misalnya kalau kita lihat dari dari densitas seradang, tentu memang masih perlu dilakukan eksplorasi lebih jauh lagi untuk melihat karakteristik daripada sel radangnya sendiri itu sendiri. Kalau kita pahami bahwa kalau terjadi suatu proses inflamasi, tentu kan pada proses radang akut yang akan ke daerah radang itu adalah neutrofil,
Ya, tentu seperti itu. Tetapi ada juga tentu imunitas alamiah lainnya. Dalam hal ini adalah makrofag, mungkin juga sel mast. Tetapi di dalam penelitian ini saya tidak mengeksplorasi lebih jauh terhadap eh, struktur daripada jenis-jenis daripada imunitas alamiah tadi. Apalagi misalnya kalau untuk makrofag, kita tahu kan ada makrofag tipe 1, ada tipe 2, ada yang anti inflamasi, ada yang pro inflamasi. Jadi akan menjadi sangat menarik apabila diteruskan lebih jauh terhadap sel-sel radang apa saja yang ada pada kondisi tersebut. Dan juga termasuk kalau kita lihat cermati daripada imunoekspresi pada tingkat proteomiknya menggunakan imunohistochemia, tentu kan kami juga meyakini bahwa kalau ditelaah lebih jauh, kalau kita periksa sampai messenger RNA-nya, gen-gen uh, yang bisa kita ingin melihat siklus apakah terekspresi kuat atau tidak gen-gen TNF alpha dan TGF beta, ini kan juga menjadi nilai-nilai yang bagus untuk melengkapi hasil-hasil penelitian kami. Dan inilah yang kami juga sampaikan di dalam disertasi saya terhadap mencermati beberapa kondisi fenomena-fenomena yang tidak linear terhadap hasil-hasil dari harapan kami. Begitu, Dokter. Terima kasih jawabannya. Yang selanjutnya tadi terkait dengan, jadi dalam kerusakan mukosa lambung, kalau dulu kan kita kenal dengan teori no acid no ulcer. Iya, Sekarang betul. dengan adanya Helicobacter pylori itu hampir ditinggalkan itu. Nah, kedua dalam perlakuan penelitian disertasi Promovedus ini menggunakan alkohol yang dosis tinggi. Itu karena kita butuh kerusakan mukosa yang cepat. Jadi alkohol yang dosis tinggi kandungnya memang itu toksik langsung dengan mukosa. Toksik dengan, meskipun mekanisme ulkus sebenarnya banyak ya, mekanisme yang merusak sistem proteksi integritas mukosa itu yang banyak yang terjadi seperti Helicobacter maupun dengan NSAID yang lain. NSAID yang kebanyakan kan kita di klinis NSAID. Alkohol tidak banyak karena tidak ada orang minum alkohol mungkin yang 90% ke atas. Ya, tapi karena kita membutuhkan cepat kerusakan lambung dan ini kan betul-betul memperlihatkan perubahan dinamika yang bisa dipantau dari penelitian ini dan memberikan hasil bahwa kandungan itu memberikan proteksi. Terakhir mungkin, karena ini penelitian saya baca beberapa referensi, salah satu efeknya ada antibakterinya. Dan itu mungkin harus kami titip untuk penelitian ini kalau mau dilanjutkan, nanti kalau bisa bagaimana perlakuannya untuk melihat dari efek terhadap proteksi dari Helicobacter pylori, karena itu yang menjadi sekarang yang menjadi topik yang lebih hangat. Kejadian-kejadian kanker sekarang ini lebih banyak karena Helicobacter pylori. Jadi kanker lambung yang kita dapatkan itu sangat erat kaitannya terhadap. Nah, penelitian ini saya kira bisa teman sejawat lanjutkan untuk melihat efek dari kandungan dari zat ini untuk bagaimana proteksinya terhadap bisa mematikan itu Helicobacter. Sampai hari ini Helicobacter pylori hanya bisa dimatikan dengan 2 antibiotik dengan 1 PPI. Nggak bisa, jadi hanya 1 antibiotik nggak bisa. Nah, jangan-jangan nanti dengan kandungan ini cukup PPI dengan ini. Karena sampai hari ini juga semua fitofarmaka itu tidak ada yang tunggal kok. Masih dia bagian dari gabungan atau mendukung terhadap PPI. Terima kasih, saya kira kami titip itu. Dan terima kasih para selamat ya, ini penelitian saya kira hampir sempurna ini Prof. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nukman. Sekaligus saya lemparkan tugas untuk mencari S3 lagi Pak Dekan Umi untuk melanjutkan penelitian ini. Selanjutnya saya persilakan penguji Dr. Andi Alfian Zainuddin MKN. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Selamat kepada Dr. Samsu Rijal ya. Kayaknya hampir tiap hari dilantik ini. Kemarin dilantik jadi direktur pendidikan SDM, hari ini mau dilantik doktor lagi. Besok enggak tahu dilantik apa. Ya, saya kira penelitian ini cukup menarik dan banyak tantangannya. Makanya Dr. Samsu Rijal tadi coba-coba tikusnya dikasih alkohol 96% mati, 90% mati, 80%. Makanya baru bisa promosi dokter sekarang ini. Ya, karena cukup berat tantangannya, walaupun hanya tikus mau dibuat model seperti manusia supaya
seperti manusia, kayak kalau ulkus lambung itu kan kayak kalau orang bilang sakit mah ya, luka pada lambung. Nah itu mau dibuat seperti itu dan cukup memberikan tantangan untuk Dokter Samsu Rizal. Saya kira saya sampaikan selamat sekali lagi karena sudah berdarah-darah bersama tikus sampai di sini. Makasih dokter. Ya. Mungkin pertanyaan yang paling sulit sebenarnya, yang paling sulit untuk para promovenda. Mohon kita dijelaskan ini ya, karena bidang patologi anatomi itu kan bagiannya ya sel dan jaringan begitu ya. Nah di situ kalau judul disertasinya pengaruh pemberian ekstrak sawo manila terhadap ekspresi TNF alfa, TGF beta 1 dan gambaran histopatologi. Nah mohon dijelaskan kepada para hadirin semua ini dengan bahasa yang sangat awam, artinya tidak boleh ada istilah medis di situ. Bagaimana interaksi antara TNF alfa, TGF beta 1 dan gambaran histopatologi pada penelitian Dr. Samsu Rizal ini? Saya persilakan. Iya, makasih dokter. Jadi kalau terjadi kerusakan lambung, kerusakannya tidak hanya di bagian lapisan di atasnya saja yang pelindung lambungnya, tapi sampai di bawah pelindungnya, sampai bahkan terjadi luka itu di lapisan otot. Nah, kalau pada saat terjadi lapisan seperti itu, karena ini terjadi suatu kondisi radang, maka radang itu adalah akibat dari karena adanya kerusakan. Jadi radang respon sebagai respon akibat. Nah, pada saat seperti kondisi itu, ada sitokin yang namanya TNF alfa. Ini akan banyak pada daerah radang yang tadi. Nah, kalau dia banyak, ini akan tambah berat, tambah lama sembuhnya. Makin berat. Makanya kami dengan memberikan ekstrak sawo ini, radang yang hebat ini kita bisa tekan, ya supaya tidak menghebat. Kalau hebat, lama sembuhnya. Tidak berlebih-lebihan begitu, supaya bisa dikontrol. Nah, pada saat yang sama ada juga yang namanya sitokin lainnya yang bisa membantu proses penyembuhan luka tadi. Itu yang namanya sitokin TGF beta 1. Saya cari bahasa awamnya, belum ketemu bahasa Indonesia yang jadi seperti itulah. Ada dua yang tadi. Satu, kalau hebat radangnya akan naik karena dia memperhebat respon radang, sitokin proinflamasi namanya. Yang kemudian ada satu yang gunanya kalau dia terekspresi banyak, penyembuhannya akan jadi lebih bagus. Nah, kalau dikasih sawo, bekerjanya menekan yang tadi yang proinflamasi, yang kalau dalam bahasa mungkin kita sebut yang jahat-jahat begitu, yang jahat ditekan, yang baik dinaikkan. Yang jahat itu dalam tanda petik asumsi saya bahwa itu TNF alfa. Nah, kalau yang baik itu yang TGF beta. Jadi kalau ini yang baiknya banyak, maka proses penyembuhan lambungnya akan jadi lebih baik. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Ya tergantung hadirin sudah mengerti belum. Kalau mengerti berarti lulus. Ya, terakhir mungkin karena cuma 5 menit dari Bu Dekan, poin penting dari penelitian ini ke depan kan saya kira Dr. Samsu Rizal akan jadi profesor nanti di bidang apa, karena beliau adalah dosen juga. Pada penelitian ini poin penting yang ingin disampaikan termasuk pengembangan keilmuannya di bidang apa? Silakan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Saya sangat berbanggakan karena pagi hari ini hadir role model dan idola saya, Ayahanda Prof. Syarifudin. Dalam segala aktivitas, beliau adalah panutan saya. Kemudian Prof. Upi, mudah-mudahan Allah mengabulkan saya mengikuti jejak beliau. Terima kasih. Tapi harus dijawab pertanyaannya. Mau jadi guru besar apa? Panutan boleh kita sebutkan sebagai bukti betapa kita mengagumi role model kita, tetapi jawaban tetap harus ada. Siap, Prof. Ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan, ingin juga jadi guru besar di bidang gastroenteropatologi. Jadi beli
Jadi guru besar patologi anatomi, nanti kekhususannya adalah bidang pencernaan. Begitu kira-kira awamnya, karena yang penanya tadi selalu menekankan harus bahasa awam. Jadi saya menekankan bahasa awamnya. Kira-kira beliau akan menjadi seorang ahli patologi anatomi, tapi kekhususannya adalah pencernaan. Saya kira cukup, Prof. Makasih. Saya Terima puas kasih. dengan Alhamdulillah. jawabannya. Akhirnya sampailah kita kepada komentar, masukan, dan penguatan dari para ko-promotor dan promotor. Sekali lagi, ko-promotor dan promotor tidak pada posisi bertanya, tetapi memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban dari Promovendus. Pada Dr. Agus Salim Buhari M. Klinmed, PhD Spesialis Gizi Klinik, konsultan untuk memberikan penguatan dan masukan terhadap jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Dr. Samsul Rijal. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya ingat tadi Dr. Didit mengatakan ada pesan dari promotor untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit. Padahal ujung-ujungnya pembimbing harus menjawab pertanyaan sulit untuk kami-kami juga. Tapi alhamdulillah saya kira sebagian besar pertanyaan dari para penguji bisa dijawab dengan sangat baik oleh Promovendus, termasuk pertanyaan yang saya kira termasuk memang sangat sulit ya, dari Dr. Didit mengenai molekuler ya, banyak personalized medicine yang lagi ngetren, kemudian multi-omics, ditanyakan semua. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, saya kira saya cuma menambahkan bahwa ini menggunakan hewan coba, satu grup jumlahnya cuma 5. Jadi kita tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi respons, yang tadi yang ditanyakan oleh Dr. Didit. Jadi itu salah satu alasan mengapa ada beberapa data yang tidak terlalu bagus kelihatan karena jumlah sampel kita sedikit karena menggunakan mencit tikus ya, dan bukan tikus model. Jadi secara genetik tidak sama. Biasanya kalau orang menggunakan hewan coba, ada namanya hewan coba model, secara genetik sama. Kalau manusia mungkin kurang lebih sama dengan orang kembar, persis sama. Ini karena tikusnya tikus yang biasa saja, sehingga tentunya respon individual itu ada. Ya, jadi dan sebenarnya hasil penelitian yang sekarang itu sebenarnya tidak boleh hanya dilihat dari rata-rata saja. Jadi kita belum full meninggalkan statistik. Dr. Alfian ahlinya. Sekarang eranya juga melihat respon individual ya Dr. Didit, dan meskipun demikian yang ditampilkan juga masih secara rata-rata, dan kita itulah yang menjelaskan mengapa ada beberapa yang secara tren saja kelihatan tapi secara statistik tidak signifikan. Tapi di tahap S3 kita tidak melihat hanya semata-mata melihat bahwa statistiknya harus signifikan, karena itu tadi ada banyak pertimbangan termasuk faktor genotype respon individual yang tadi dijelaskan oleh Promovendus dengan sangat baik. Gen pun ada sangat banyak ya, jadi kalau sekarang itu ada namanya polygenic risk score. Jadi itu dihitung karena banyak yang berperan, belum lagi faktor lingkungan juga ada sangat banyak. Ada juga namanya environmental risk score. Jadi dua-duanya sangat kompleks, baik itu faktor genetiknya atau genotype-nya maupun faktor lingkungan. Itu yang membuat biasa hasil penelitian itu tidak terlalu cantik kelihatan. Ya, justru kalau terlalu cantik kita jadi curiga ini datanya benar atau tidak. Ya, dari bagaimana menjelaskan data-data tersebut yang tadi sudah ditanyakan oleh para penguji, kenapa bisa seperti ini. Dr. Nukman juga menanyakan bahwa kenapa hasilnya seperti itu, dan saya kira sudah dijelaskan oleh Promovendus tadi, dijelaskan bagaimana sampai gambarannya seperti itu. Ya, karena memang tikus yang digunakan itu berbeda, yang dimatikan di hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima berbeda. Jadi pasti beda gambarannya. Kalau diikuti, seandainya nyawanya ada 3, bisa itu. Tapi itu menjadi alasan mengapa dan kekurangan dan tidak bisa kita lakukan barangkali pada hewan coba ini. Karena ada yang harus disacrifice karena diambil patologinya. Mudah-mudahan nanti pada manusia ya Dr. Numan, kalau manusia kan bisa dengan dibiopsi saja, tidak memerlukan sacrifice, dan juga tidak akan mungkin kita lakukan pada manusia sacrifice. Jadi ada juga pertanyaan yang tadi bahwa apakah ini sudah bisa digunakan. Memang kalau kita baca di pendahuluan bahwa ini kan awalnya memang adalah
buah yang sudah turun-temurun digunakan ya. Itu baik dari daunnya, dari buahnya, dari bijinya, dari kulit batang juga sudah digunakan. Efeknya antibakteri, antioksidan, anti kanker dan lain sebagainya. Program ini saya sudah banyak ikut meneliti yang seperti ini rata-rata. Saya backgroundnya orang gizi klinik, jadi saya tahu persis. Makanya saya juga mau mengatakan, kalau dokter gizi klinik mengatakan banyak makan sayur dan buah, ini salah satu efeknya ya. Jadi buah sawo bukan satu-satunya, cuma kebetulan ini diambil karena tadi keunggulan kandungan taninnya yang tinggi. Tapi sebenarnya buah yang lain juga. Ada juga cinnamon, kontrol positif yang digunakan di sini adalah cinnamon. Yang dulu sering orang-orang tua kita, saya masih dapat air minum itu kayu manis ya, dimasukkan di kita punya air minum, itu warnanya merah. Itu ditinggalkan sekarang. Padahal itu sebenarnya sangat bermanfaat. Bukan hanya sebagai antioksidan, yang anti sakit ma ini, tapi termasuk juga untuk anti diabetes ya, Dr. Numan, Prof. Hairani dari penyakit dalam, itu banyak. Cuma memang kalau yang digunakan oleh Promovendus di sini adalah ekstrak. Jadi kandungannya memang tinggi, karena kita mau melihat efeknya yang cepat. Nah, yang kita konsumsi sehari-hari kan dosisnya lebih rendah, tapi dalam jangka panjang tentunya itu bersifat protektif. Nah, kalau mau dijadikan obat atau fitofarmaka, memang harus dilanjutkan dengan penelitian yang tadi, yang saya kira harus dicatat Promovendus, bahwa Dr. Numan tadi mengatakan karena memang ada antibakterinya, pada manusia mungkin dicobakan apakah ini bisa juga bermanfaat untuk membunuh kuman atau bakteri penyebab sakit ma, yaitu Helicobacter pylori namanya. Jadi, saya kira ini banyak peluang untuk Promovendus untuk melanjutkan penelitian ini, agar mudah-mudahan tadi cita-citanya untuk mengikuti Prof. Saripudi Wahid dan juga Prof. Medlor untuk menjadi guru besar di bidang gastroenterohepatologi, PA, bisa segera terwujud. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Pimpinan sidang, terima kasih. Terima kasih Prof. Agus, sungguh luar biasa penguatan yang diberikan. Selanjutnya kepada Dr. Muhammad Husni Cangara, PhD, spesialis patologi anatomi, konsultan DFM. Silakan. Juga bukan pertanyaan, tetapi penguatan terhadap jawaban yang mungkin harus dari aspek patologi anatomi. Silakan. Ya, terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Alhamdulillah Promovendus akhirnya tiba sampai di puncak ya. Sudah lama kami menunggu kapan selesainya karena beliau ini dalam perjalanan studinya tuh selalu dilantik jadi tidak lepas dari jabatan struktural. Jadi memang itulah ya resiko ya, memang kalau ya, bukan cuma Promovendus tapi ya kita pun juga sebagai dosen kadang-kadang juga ya di samping pendidikan juga memang harus ada tugas wajib yang harus kita tunaikan. Ya, dari pertanyaan dari para penguji memang banyak yang bagus sekali ya, tapi alhamdulillah juga dijawab dengan baik sekali oleh Promovendus. Jadi dari saya sebagai co-promotor memang tidak akan banyak pertanyaan karena memang dari awal itu sudah ditanyakan pada waktu mengusulkan penelitian. Misalnya kenapa Anda mau meneliti buah sawo, ya tidak ada yang lain lagi selain sawo Manila ya. Atau kenapa Anda mau meneliti mengenai ulkus lambung ya. Kan beberapa penelitian yang lebih banyak sekarang itu banyak yang meneliti mengenai penyakit-penyakit yang gampang ditemukan, yang paling menantang misalnya kanker, penyakit metabolik ya, diabetes dan sebagainya, tapi beliau berhasil meyakinkan kepada kami bahwa ini yang saya akan teliti ya. Nah, untuk penelitian kelainan pada lambung, lesi pada lambung memang agak sulit untuk mendapatkan sampel dari pasien karena memang tidak ada orang yang mau dibuat lambungnya jadi ulkus. Jadi salah satu alasan itu adalah menggunakan model hewan coba. Ya, untung ada tikus yang bisa dijadikan hewan coba yang memang memiliki kemiripan secara genetik barangkali ya, tapi bukan berarti sama ya dengan manusia. Jadi itulah ya manfaat tikus yang
kita anggap sebagai hewan kotor, ternyata ada juga manfaatnya bagi manusia. Ya, kemudian penelitian ini memang untuk bernilai penelitian S3 itu ya ada beberapa aspek yang diteliti, makanya butuh waktu yang lama. Ya, jadi bukan cuma sekedar melihat saja kelainannya ya, termasuk dari awal adalah membuat model tikusnya. Jadi banyak sekali model tikus yang ada di penelitian, tetapi yang mana yang visible, yang mudah, yang bisa diaplikasikan bagi Promopendus di misalnya di Indonesia. Ya, ada yang salah satunya adalah dengan memberikan etanol ya, larutan alkohol untuk melihat kelainan-kelainan. Nah, kelainan-kelainan itulah yang nanti dilihat oleh Promopendus peneliti, baik secara makroskopik artinya dilihat secara kasat mata. Nah, itu nanti dilihat dalam bentuk tadi jumlah ulkusnya ya, menjadi beliau ini pasti hitung satu-satu nih. Jadi ambil lambungnya, kemudian dibuka, kemudian mungkin pakai kaca pembesar dihitung satu-satu berapa lesi ulkusnya. Nah, itu tidak mudah saya kira. Ya, jadi karena jangan sampai ya, bisa jadi kalau beliau tidak objektif itu mungkin saya pikir ini saja dikasih anu. Tapi alhamdulillah beliau bisa menjalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini karena terkait dengan latar belakang beliau sebagai dokter patologi anatomi, nah harus ada aspek dari mikroskopiknya. Nah, itu yang mungkin kita bisa melihat ulkus dengan kasat mata, tetapi dengan melihat dari mikroskopik kita akan bisa lihat, oh ini sudah terjadi pengikisan yang lebih dalam akibat dari etanol. Ya, jadi itulah yang menjadi alasan kenapa beliau mengambil gambaran mikroskopi yang kita lihat tadi itu untuk membuktikan bahwa memang sudah ada kerusakan yang terjadi pada lambung dan terjadi perbaikan setelah diberikan dari ekstrak sawo manila. Nah, kemudian tidak sampai lagi di situ, harus ada ditanya bagaimana mekanisme terjadinya kerusakan dan bagaimana mekanisme terjadinya perbaikan dari ulkus. Nah, itulah yang nanti dijawab oleh Promopendus, yaitu dengan melihat adanya TNF alpha dan TGF beta 1, di mana TNF alpha itu merupakan penanda ya untuk melihat oh ini terjadi kerusakan. Setelah diberikan dengan obat, TNF alpha itu harusnya lebih menurun. Sebaliknya TGF beta 1 kalau awalnya dia rendah, tetapi setelah dengan diberikan oleh ekstrak sawo manila dia akan meningkat. Nah, itu sesuai dengan apa yang dilihat pada gambaran mikroskopik. Jadi dari hasil penelitian ini yang dibawakan oleh Dr. Samsur Rijal akan terbentuk suatu jalan cerita yang sangat manis sekali, mulai dari apa yang dilihat dari pemeriksaan makroskopik pada lambungnya dengan kasat mata sampai melihat alasan, kemudian melihat perubahan yang mungkin tidak bisa kita lihat secara harus dengan metode yang betul-betul molekuler, sehingga ini bisa memberikan bukti, bisa memberikan alasan kenapa ekstrak sawo manila itu bisa memperbaiki kerusakan lambung. Saya kira penelitian ini mungkin tidak berhenti sampai di sini, tetapi harus dilanjutkan mungkin oleh Dr. Samsur Rijal dan peneliti lainnya. Saya kira itu saja barangkali Prof dari saya sebagai kopromotor 1. Terima kasih Dr. Husni. Tadi itu saya membayangkan cerita kehebatan sawo manila, walaupun ini baru pada tahap awal, tetapi begitu masuk di medsos ucapan selamat untuk Dr. Samsur Rijal, kemudian ada yang membaca dan mencoba menggunakan peluang ini, maka harga sawo manila yang tadinya 15.000 per kilo akan naik menjadi 100.000 per kilo. Kita tinggal menunggu nanti. Belum lagi ada macam-macam sawo manila, ya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai kepada promotor. Promotor adalah orang yang membawa dan kopromotornya membawa Dr. Samsur Rijal berada pada titik akhir ini. Kalau saya mengatakan berdarah-darah seperti istilah Dr. Alfian, yang lain juga dengan penuh susah payah,
Dengan berbagai kesibukan, Dr. Samsul Rijal akhirnya berada pada titik akhir ini untuk mencapai gelar doktor. Maka di belakang Dr. Samsul Rijal, tanpa menampilkan arti keluarga, maka yang paling berperan adalah tentunya promotor dan co-promotor. Silakan Prof. Upi. Baik, terima kasih atas apresiasinya pimpinan sidang Ibu Dekan Fakultas Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain keluarga, mungkin saya yang paling senang dan saya menunggu hari ini untuk melihat Dr. Rijal berdiri di depan hadirin sekalian. Dan saya senang sekali juga karena mempunyai tim promotor dan co-promotor yang bagus, dan kita selalu rutin untuk melakukan pertemuan untuk membahas penelitian Dr. Rijal. Dan penelitian ini memang sangat bagus seperti yang dikatakan oleh penguji dan tim co-promotor tadi. Penelitian ini bagus dan sudah dilaksanakan dengan baik. Bagaimana melihat atau efek ya pemanfaatan ekstrak sawo manila yang mungkin harganya lagi akan naik nantinya seperti kata Bu Dekan untuk penyembuhan luka lambung. Ya, luka lambung itu dimulai dengan gastritis dan nanti bisa menimbulkan luka yang memang efeknya juga bisa mematikan. Dan apa yang dilihat Dr. Rijal itu adalah dinamika perubahan-perubahan molekul yang ada cytokine yang disebut TGF beta dan TNF alpha, dan melihat ya di lambung itu sendiri, di jaringannya sebagai dokter patologi anatomi, melihat perubahannya, melihat berapa banyak luka yang timbul setelah diinduksi etanol tadi, balot tadi, kemudian setelah diberi sawo manila, manilkara sapota, bagaimana proses penyembuhannya. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. Tetapi tentu saja tidak akan berhenti di sini. Masih banyak penelitian-penelitian yang perlu dilakukan untuk mengantar sawo manila ini bisa dipakai di klinik. Tadi Dr. Rijal sudah menjawab pertanyaan dengan sangat bagus. Pertanyaannya Dr. Didi tentang arah ke depan, baik personalized medicine maupun multi-omik. Juga perannya dia sebagai dokter patologi anatomi, alhamdulillah saya juga deg-degan, tapi akhirnya bisa dijawab dengan sangat bagus. Kemudian dari Prof. Gemini juga bisa dijawab dan insya Allah bisa kita lanjutkan Prof. Gemini. Nanti kita akan tetap lanjutkan penelitian ini bersama. Kemudian juga dari Dr. Nukman, ada PR juga dari Dr. Nukman untuk melihat Helicobacter pylorinya. Dan di sini ada Prof. Sarifudin Wahid tempat kami bertanya karena beliau adalah konsultan GI, gastroenterohepatologi. Di bawahnya Prof itu ada saya mengambil juga peminatan gastrointestinal, dan saya sangat berharap Dr. Rijal nanti akan melanjutkan. Kemudian ada Dr. Alfian yang selalu membantu kami ya banyak hal untuk mensukseskan penelitian ini. Saya pikir kan tidak boleh bertanya ya Bu Dekan. Ya. Tapi bolehkah saya meminta janji kepada Dr. Rijal? Baiklah. Saya tidak perlu menguatkan lagi karena saya sudah dibantu oleh Prof. Agus dan Dr. Husni. Prof. Agus menjelaskan lebih detail lagi tadi, menguatkan jawaban-jawaban pertanyaan dari para penguji. Dr. Husni juga sangat baik, runtut menjelaskan bagaimana prosesnya, patomekanismenya. Jadi saya hanya akan meminta janji Dr. Rijal bahwa dari pertanyaan-pertanyaan penguji tadi, dari masukan penguji dan kopromotor, kemudian penelitian ini dianggap bagus. Kira-kira apa yang akan dilakukan Dr. Rijal ke depannya, jangka pendek dan jangka panjang untuk penelitian ini? Boleh ya? Silakan. Ya, sudah izin. sedikit pertanyaan, tapi boleh lah. Boleh lah kita. Iya, izin Prof. Makasih Prof. Yang pertama tentu ini tentu akan kami coba eksplorasi lagi lebih jauh, dielaborasi terhadap karena kemarin kan kami cuma melihat imunoekspresinya pada tingkat protein. Harapan kami dalam waktu dekat ini bisa kami eksplorasi lagi pada tingkat gen TNF alpha dan TGF beta untuk melihat apakah ada korelasi terhadap ekspresi protein dengan gen TNF alpha dan TGF beta.
Kemudian yang kedua yang juga mudah-mudahan bisa kami lakukan yang tadi masukannya Dr. Nukma, ya tentu untuk bakteri Helicobacter pylori, karena dari literatur juga sawo muda juga bisa digunakan untuk penyakit tipes, jadi itu bakteri salmonella juga. Nah nanti mungkin mohon bantuannya Prof. Alam untuk mengelaborasi potensi-potensi ini terhadap Helicobacter. Ya mungkin nanti bisa dilihat dari zona penghambatan, apakah mampu untuk menghambat. Tapi tentu kalau kesulitan pada Helicobacter pylori itu terus terang Prof adalah medium pembenihannya yang sependek pengetahuan saya itu agak susah dibandingkan dengan Salmonella. Kemudian yang jangka panjang mudah-mudahan khawatir juga kalau terlalu banyak janji. Jangka panjangnya Prof, mohon izin, ya tentu ini karena sawonya masih dibantai, betul yang tadi pimpinan Sinap Prof Nini sampaikan, memang waktu saya ambil ini sawonya, itu di Pak Jukuam bilang begini, karena saya beli waktu itu juga, dia bilang, tidak usah dibeli nak, karena toh juga, tadinya katanya sawonya itu harapannya bisa naik harganya, ternyata setelah berbuah tidak naiknya harganya, harapannya mudah-mudahan ini bisa membantu di apa namanya di Bantaeng. Nah itu baru satu sisi, baru di Kota Bantaeng. Mungkin nanti kalau ada di kota-kota lain ya kami juga coba ambil. Baru kami mau mengeksplorasi kembali fitokimia kualitatif kuantitatif. Apakah memang berbeda profil fitokimianya sehingga nanti bisa dapat pola variasi daripada tren potensi itu. Demikian Prof. Ada 3 rencana, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mohon arahan dan bimbingan Prof. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi janjinya sudah didengar hadirin untuk melanjutkan penelitian menggunakan sampel yang ada. Nanti kita tagih bersama-sama. Terima kasih, pimpinan sidang. Terima kasih kepada Prof. Upi sebagai co-promotor, tetapi jangan sampai menjadi juragan sawo Manila. Sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit untuk memberi kesempatan kepada promotor, ko-promotor, penguji dan pengelola prodi S3 untuk menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor dan para penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian.